Oke teman-teman, kita lanjut ya pada video selanjutnya, yaitu bagaimana cara menyeting channel ya. Artinya kita membuat channel, kemudian kita setting channel tersebut agar lebih optimal. Oke, kita langsung praktek saja. Nah di sini teman-teman silahkan login ya ke YouTube ya, buka YouTube. Kemudian dalam posisi login ya di sini kita sudah login dengan akun yang baru kita buat sebelumnya ya. Nah untuk membuat channel ya, membuat channel baru teman-teman silahkan klik bagian icon ini ya. Kemudian klik YouTube Studio, kita buka di tab baru saja. Nah, sebentar. Di sini kita open, kita klik saja di sini ya. Nah, di sini dia akan langsung menyeting ya apa nama channel teman-teman. Misalkan channelnya di sini, misalkan saya bikin bisnis online misalkan ya, bisnis online. Kemudian fotonya jangan lupa ya, ini silakan teman-teman desain foto apakah itu dalam bentuk logo atau bentuk atau foto teman-teman dan lain sebagainya. Oke, dan di sini misalkan saya ambil di sini sebagai contoh saja ya. Nah di sini misalkan saya ambil yang ini saja sebagai logonya ya. Kemudian saya ambil yang ini. Kemudian selesai. Selanjutnya kita buat channel. Nah di sini kita sudah selesai membuat channel ya. Kemudian kita lanjutkan di sini. Nah ini adalah tampilan dari dashboard channel teman-teman. Oke, nah ini ya. Nah ini analisanya masih nol karena channel kita masih baru. Kemudian di sini kita tutup saja. Oke. Nah di sini ada beberapa hal yang perlu kita setting ya agar channel kita ini optimal ya. Nah yang pertama kita pergi ke bagian penyesuaian terlebih dahulu. Oke. Nah di sini kita atur ya, baik itu headernya, kemudian apa namanya dan lain-lain sebagainya. Oke, kita akan atur. Nah di sini kita akan mengatur ya branding, info dasar dan sebagainya. Oke. Nah di bagian cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe ini bisa teman-teman tambahkan. Nah, nanti munculnya di sini ya, misalkan saya buka channel dari Kobuzer ya. Nah di sini ya pengatur di sini nanti akan muncul di video ini ya, artinya video sticky ya, video yang akan selalu muncul ketika seseorang mengunjungi channel kita di beranda. Oke, nanti ini akan pertama kali muncul. Oke, nah pengaturannya di sini nanti karena kita masih kosong maka belum bisa kita tambahkan di sini. Jika teman-teman ingin tambahkan silakan di sini tambahkan, kemudian pilih video, tapi teman-teman upload terlebih dahulu videonya ya di sini di konten ini. Nanti setelah terupload barulah bisa ditambahkan di sini. Oke, kemudian di bagian video unggulan ini kita lewati saja terlebih dahulu ya. Kemudian di bagian ini untuk awal-awal saya rasa tidak ada yang perlu kita setting. Kemudian di bagian branding ini, nah di sini ya teman-teman bisa menambahkan logo juga di sini. Jika teman-teman ingin mengganti logo silahkan di sini ubah. Kemudian header ya, headernya di sini ya di bagian ini. Nah ini juga perlu teman-teman tambahkan ya agar channel teman-teman itu terlihat profesional. Nah seperti ini. Oke, silahkan di set ya headernya. Teman-teman bisa searching di YouTube ya, di Google ya. Bahan mentahnya, kemudian nanti teman-teman bisa desain sendiri. Oke, adapun ukurannya adalah 2048 dikali 1152 pixel. Oke, jika teman-teman ingin mendesainnya baik itu melalui Canva atau Photoshop dan lain sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya misalkan saya upload di sini, saya tambahkan ya. Di sini ini sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh saja, nah di sini nanti akan muncul. Jadi ukurannya kita bikin besar, tapi nanti akan diambil oleh YouTube hanya sebidang ini saja. Oke, kemudian kita klik selesai. Nah kemudian untuk nanti di pojok kiri pojok kanan bawah ini akan ada tombol subscribe misalkan di sini. Nah di sini ya. Nah jika teman-teman buka videonya nanti akan ada tombol di sini subscribe. Nah teman-teman juga bisa tambahkan di sini ya. Misalkan saya upload ya. Silakan teman-teman cari logonya. Misalkan di sini saya sudah ada. Atau kita cari di Google ya. Misalkan subscribe, misalkan subscribe. Nah, subscribe PNG. Nah teman-teman bisa pilih nanti. Jadi nanti ukuran yang akan teman-teman masukkan ke dalam pengaturan sebentar, ke dalam pengaturan ini ya, pengaturannya adalah ukurannya persegi 4 presisi ya. Jadi misalkan di sini kita ambil yang ini misalkan yang persegi 4 ya, atau ini nggak bisa, atau yang lebih keren kita pilih misalkan ini saja ya, atau ini nggak boleh. Nah ini sebentar masih loading. Nah kita simpan, kita save gambar, kita oke. Nah teman-teman bisa tambahkan di sini ya, kita upload. Nah nanti akan muncul di video ya di bagian kanan bawah. Kita klik open. Nah selesai. Oke, kemudian di bagian info dasar ini, nah di sini teman-teman bisa ganti nama di sini ya. Nah misalkan di sini namanya sudah kita buat. Nah teman-teman tambahkan deskripsi di sini ya. Halo, selamat datang di channel channel bisnis online ya. Kemudian kami akan berbagi tips dan trik bisnis online kepada Anda misalkan ya.
sebentar. Kemudian jangan lupa like, subscribe ya, like, share dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Nah, misalkan seperti itu ya. Kemudian di sini tambahkan masa tidak perlu. Nah, ini adalah URL dari channel teman-teman ya. Nah, nanti jika sudah mencapai 10.000 subscriber, maka ini bisa teman-teman ganti menjadi nama channel teman-teman. Oke. Nah, jika subscribe-nya atau kita masih baru memulai, maka ini dalam bentuk angka-angka seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian tambahkan link di sini. Teman-teman juga bisa menambahkan bisa menambahkan Facebook, bisa menambahkan Twitter, Instagram ya, misalkan di sini ya. Nah, di sini dia bisa menambahkan Instagram, Twitter, dan Facebook. Teman-teman juga bisa menambahkan di sini. Oke. Misalkan Facebook ya, misalkan ya. Kemudian masukkan linknya ya, linknya di sini. Kemudian bisa tambahkan lagi. Nanti logonya nanti YouTube akan secara otomatis memunculkan ya, karena berdasarkan dari tulisan ini. Jika Facebook, maka YouTube akan menampilkan logo Facebook. Jika teman-teman tulis Instagram di sini, maka Google akan menampilkan YouTube akan menampilkan logo Instagram seperti ini. Oke. Kemudian misalkan kita coba ya, kita tambahkan di sini misalkan saya tambahkan www.facebook.com, misalkan nama URL channel Facebook saya ya, oke misalkan ya. Kemudian tambahkan lagi Instagram, misalkan Instagram di sini masukkan ya Instagram teman-teman, misalkan Satria Rashid. Oke, misalkan seperti itu ya. Oh, sepertinya ini URL ya, karena yang minta URL. Oke, di sini kita hapus saja ya. Nah, kita cukupkan Facebook saja. Jadi teman-teman bisa menambahkan link di sini nanti ya. Nah, Twitter, TikTok juga bisa dan sebagainya. Oke. Nah, di sini info dasarnya sepertinya ini ada yang salah ya. Ini URL-nya salah ini ya. Kita hapus saja. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan ya. Oke, kemudian teman-teman klik publikasikan. Nah, di sini sudah selesai dipublikasikan. Jadi teman-teman sudah selesai menyeting pertama tata letak ya. Ini jika sudah ada video baru bisa kita setting. Kemudian di bagian branding di sini logo, kemudian headernya, kemudian tombol subscribe di sini. Oke. Kemudian info dasar, nama channel, deskripsi, dan tambahkan di sini ya link untuk media sosial teman-teman. Oke. Nah, di sini. Kemudian di bagian setelah selesai kita menyeting bagian penyesuaian, maka kita sekarang menyeting di bagian setelan ini. Oke. Nah, ini setelan default dari channel kita. Oke. Nah, di bagian umum ini kita buat Indonesia ya, tergantung channel teman-teman. Jika channel teman-teman membahas tentang sesuatu untuk global, maka teman-teman pilih dolar Amerika di sini. Jika teman-teman ingin membahas tentang sesuatu untuk lokal Indonesia, maka teman-teman pilih IDR ya, Indonesia rupiah. Oke. Kemudian channel di sini. Nah, info dasar domisili pilih Indonesia di sini. Kita pilih Indonesia. Kemudian kata kunci ini di sini perlu ya, kata kunci teman-teman tambahkan. Jika teman-teman ingin optimal secara SEO, maka teman-teman perlu menambahkan kata kunci di sini. Nah, bagaimana cara mencari kata kuncinya? Teman-teman bisa membuka keyword.io di sini. Oke. Nah, di sini saya buka, nanti akan muncul tampil seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman pilih YouTube ya, nanti akan tampil seperti ini. Teman-teman klik YouTube di sini. Kemudian teman-teman ketikkan di sini kata kunci yang ingin teman-teman bahas di channel teman-teman. Misalkan di sini bisnis online, maka saya ketikkan bisnis online, maka di sini akan muncul banyak kata kunci ya. Nah, di sini katanya ada berapa ini? 400 ya. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak ya, kita pilih misalkan kita ekstrak saja dulu. Di sini kita download, kita copy saja, kita masukkan ke notepad ya. Nah, kita hanya perlu 12 saja ya, atau 10 cukup ya. Nah, misalkan di sini saya ambil, nah segini cukup ya. Terus ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini masih bisa ditambah. Kita ambil lagi. YouTube membolehkan menambahkan 500 karakter ya. Nah, kita copy lagi, kita paste di sini. Nah, di sini sudah ya. Kemudian untuk setelan lanjutan di sini, teman-teman di sini bikin saja, kita centang tidak ya. Tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Oke. Nah, apa bedanya jika channel teman-teman dibikin untuk anak-anak, maka itu iklannya dibatasi ya. Berbeda dengan channel yang tidak dibuat untuk anak-anak, maka itu setiap video iklannya akan selalu muncul. Oke, jadi kita setting di sini bahwa channel ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kita centang tidak. Oke. Kemudian di bagian di bawah iklan secara default ya. Jadi yang perlu kita setting hanya ini saja. Kemudian kelaikan fitur. Nah, di sini teman-teman perlu melakukan verifikasi ya agar semua fitur ini aktif ya. Nah, di sini ya.
Di sini verifikasi nomor telepon ya, silakan masukkan nomor telepon teman-teman, kemudian YouTube akan mengirimkan kode, kemudian teman-teman masukkan kodenya, maka verifikasi nomor 2 ini akan selesai. Kemudian untuk verifikasi lanjutan ya, teman-teman perlu melakukan scan wajah nanti ya, untuk agar semua fitur dari YouTube ini bisa kita akses. Jadi teman-teman perlu melakukan verifikasi semua fitur ini. Oke? Nah, di sini kita membahas tentang settingan saja terlebih dahulu ya. Kemudian default upload ya. Default upload ini di bagian deskripsi nggak perlu teman-teman tulis defaultnya ya, misalkan ya, agar tidak kita menulis setiap upload video kita tulis deskripsi umum ya. Jadi untuk memudahkan kita, maka kita buat deskripsi umumnya, nanti barulah ketika kita upload video baru kita tambahkan deskripsi tambahan. Nah, biasanya untuk default deskripsi ya, jangan lupa like ya, share dan subscribe channel ini agar memberikan manfaat untuk lebih banyak orang misalkan ya. Kemudian teman-teman masukkan Facebook di sini ya, misalkan tentang kami, atau media sosial misalkan Facebook. Nah, masukkan URL channel Facebook teman-teman di sini. Kemudian Instagram ya, masukkan juga di sini ya. Kemudian Twitter misalkan jika teman-teman ada channel akun Twitter di sini. Kemudian juga TikTok ya, jika ada akun TikTok teman-teman tambahkan di sini. Nah, kemudian terima kasih. Nah, seperti itu ya. Nah, ini defaultnya ya. Jadi setiap kita upload video, maka ini akan muncul di setiap deskripsi. Nanti teman-teman tinggal menambahkan deskripsi tambahan. Daripada kita repot menulis ini setiap kali mengupload video, maka repot ya. Jadi kita buat defaultnya. Oke. Kemudian visibilitas ini ya. Jadi channel video kita dibuat untuk publik ya. Nah, jadi kita tidak repot lagi untuk menyetel atau mencentang publik ya. Kemudian tag di sini kita tidak perlu isi. Nanti kita bagian tag ini akan kita isi setiap kali kita mengupload video, karena setiap video tentu memiliki tag yang berbeda ya. Jadi kita tidak isi di sini. Oke. Kemudian di setelah lanjutan di sini saya rasa tidak ada yang perlu kita atur ya. Di sini tidak perlu. Kemudian izin di sini juga tidak perlu. Ini sebagai informasi saja. Kemudian komunitas juga tidak perlu ya, saya rasa. Nah, ini juga tidak perlu. Kemudian perjanjian, nah di sini adalah perjanjian dengan layanan YouTube. Oke, kita ulangi lagi. Nah, di sini di bagian setelan ini yang perlu teman-teman setting adalah yang pertama umum ya. Di sini pilih mata uang rupiah. Kemudian channel di sini pilih Indonesia. Kemudian masukkan kata kunci di sini. Kemudian setelah lanjutan pilih tidak di sini. Kemudian kalian fitur teman-teman lakukan verifikasi, ikuti petunjuk di sini ya. Klik ini, ikuti petunjuk di sini, maka teman-teman bisa melakukan verifikasi. Oke. Kemudian default upload di sini hanya kita menambahkan deskripsi di sini. Kemudian di bagian visibilitas kita pilih public. Kemudian setelahnya tidak ada, dan di sini juga tidak ada, di sini tidak ada, dan di sini juga tidak ada. Oke. Nah, setelah selesai teman-teman klik simpan di sini. Oke. Nah, dengan demikian teman-teman sudah selesai menyeting channel teman-teman agar lebih optimal. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan riset kata kunci atau menentukan ide ya, apa ide yang bisa teman-teman jadikan sebagai bahan untuk membuat video YouTube. Oke. Nah, sampai di sini saja bagaimana cara menyeting channel YouTube. Sampai jumpa di video selanjutnya.